saya kok jadi curiga, jangan-jangan ini memang ada kaitannya gitu. Kenapa para buzzer-buzzer tiba-tiba menyerang Ahok? Ya kan? Kenapa tiba-tiba Bahlil membela Pertamina? Ya kan? Wah, blending itu nggak apa-apa gitu, asal sesuai katanya. Jadi ini kan semakin mencurigakan gitu ya. Selamat malam semuanya. Kasus korupsi Pertamina yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana salah satu modusnya adalah mengoplos Pertalite untuk bisa menjadi Pertamax. Ini benar-benar adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, bikin marah dan sangat memuakkan. Apalagi kerugian negaranya ternyata mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Hampir 1.000 triliun. Kalau kemarin ada berita bahwa kerugian negaranya mencapai 193 triliun, itu ternyata hanya hitungan dalam kurun waktu 1 tahun. Itu hanya kerugian setahun gitu. Sementara ini sudah beroperasi hampir 5 tahun. Mereka ngoplos Pertalite ini. Jadi secara total itu mencapai kerugian negaranya hampir 1.000 triliun rupiah. Dan ini belum dihitung dari sisi kerugian masyarakat atau pengguna Pertamax yang selama ini membeli Pertamax, entah itu mobil atau motor masyarakat. Itu pasti jutaan orang terdampak. Dan selama ini mereka nggak ngerasa gitu ya, nggak tahu gitu. Tiba-tiba sering servis aja gitu. Jadi ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat memalukan, dan saking memalukannya itu buzzer-buzzer Mulyono yang biasanya atraktif komentar di kolom komentar itu kemarin nggak ada, sepi, senyap gitu ya. Padahal biasanya apapun isunya, apapun materinya, buzzer-buzzer Mulyono ini selalu komentar Harun Masiku gitu kan. Selalu tuh. Ini kemarin ketika muncul isu korupsi Pertamina ini nggak ada. Nggak ada yang berani komentar gitu. Padahal kalaupun saya cuma posting lagi makan atau lagi jalan-jalan, itu tetap aja mereka komentar Harun Masiku. Kemarin nggak ada nih, mungkin saking malunya gitu, karena kasus ini benar-benar terjadi di rezim Jokowi. Dan ini juga sama lah seperti soal kasus judi online yang juga terjadi marak sekali, dilindungi di eranya Jokowi, dan kemudian juga pagar laut yang juga dilindungi oleh rezim Jokowi waktu itu, dan baru terungkap hari ini setelah terjadi pergantian presiden atau pergantian rezim. Ya kurang lebih sama lah seperti kasus Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax ini gitu ya, aman di rezim Jokowi dan kemudian sekarang diungkap. Dan setelah para buzzer-buzzer itu nampaknya cukup malu dan tidak berani komentar, semalam ini saya baru lihat nih, mulai muncul gerakan-gerakan gitu ya, bahwa kasus korupsi Pertamina ini coba diarahkan kepada Ahok. Ya karena Ahok kan komisaris Pertamina. Ya begitulah para buzzer gitu ya. Ya memang Ahok adalah mantan komisaris utama Pertamina, tapi yang sedang bermasalah ini kan Pertamina Patraniaga, bukan Pertamina Pusat gitu kan. Iya memang ini adalah anak perusahaan, tapi juga harus dilihat posisi Ahok itu hanya sebatas komisaris utama, tidak punya kewenangan untuk mengatur-ngatur seperti dalam kasus korupsi atau pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Nggak bisa komisaris begitu gitu. Tapi dari sini saya jadi curiga gitu. Sehari sebelumnya mereka nggak ada yang berani komentar kok. Tiba-tiba muncul banyak sekali arahan gitu ya. Muncul banyak sekali komentar untuk menyerang Ahok. Ini ada apa? Yang mencurigakan ini. Kok tiba-tiba ada arahan untuk menyerang Ahok gitu. Setelah saya coba renungkan, saya coba analisa gitu ya, kayaknya ini ada upaya-upaya untuk menutupi sesuatu, untuk mengelabuhi supaya kita mengklarifikasi, supaya Ahok ikut berbicara dalam kasus ini. Karena setelah Ahok berbicara dan kemudian kita fokus mengklarifikasi, maka permasalahan aslinya itu jadi tertutupi. Apalagi ini nampaknya sangat serius sekali operasi untuk menyerang Ahok ini. Karena kemarin bahkan sudah ada beberapa wartawan yang bertanya kepada Kejaksaan Agung terkait kemungkinan untuk memanggil Ahok, dan pihak Kejaksaan Agung menjawab, ya siapapun akan dipanggil yang terlibat dalam kasus ini. Dan kemudian muncullah berita-berita kemungkinan Ahok dipanggil. Begini jawaban Kejaksaan Agung. Padahal itu pertanyaan wartawan. Nah ini biasanya dalam politik bisa disebut sebagai opsus atau operasi khusus. Jadi kalau sampai wartawan sudah bisa menanyakan dan memancing atau kemudian membuat judul-judul yang provokatif dan menyerang Ahok seperti ini, itu biasanya biayanya sangat-sangat mahal sekali, dan itulah operasi khusus politik. Baik, di sini kita sudah melihat cuplikan video yang membahas tentang kasus korupsi yang ada di Pertamina yang hampir mencapai 1.000 triliun rupiah. Maka dari itu saya sangat tertarik mendengar komentar-komentar daripada netizen Indonesia. Kekayaan Bahlil 300M lebih dapat dari mana? Periksa dong, pembuktiannya terbalik. Mungkin sebagian besar ya bagian dari Pertamina.
Bahlil itu bukan anggota dewan, bikin malu asal ngocor aja. Yang panik pertanda terlibat. Bukan semua siapa-siapa yang terlibat. Rakyat bersatu bersama Pak Ahok tumpas para koruptor kelas kakap. Andaikan Bahlil itu sama minyak sok-sokan bela Pertamina, ini orang kalau nggak fikam pakan dari kabinet pemerintah bikin kacau saja ini. Bahlil milu mangan, awasi Bahlil. Tidak ada jalan lain, adili Jokowi. Mudah-mudahan tahun 2025 yang Maha Kuasa membukakan pejabat-pejabat yang dizalim untuk kesejahteraan rakyat. Yang merasa korup pasti memusuhin Ahok, jelas kan? Karena Ahok sekarang lagi jadi pahlawan mantap. Kok Ahok nggak gas terus? Namanya juga Bahlul. Bahlul nggak mungkin dipecat karena kesayangannya Mulyono. Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia di bulan suci puasa ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi man kepada semua koruptor termasuk Andre Rosiade. Siapapun yang halangi Ahok dipanggil ke jagung, berarti pejabat itu terlibat korup, setidaknya dapat kue haram Pertamina. Ketahuan lo Bahlil. Hehehe, sikat Bang Ahok, buka sampai akar-akar biar tumbang tuh pohon koruptor. Baik, itu tadi komentar-komentar dari para netizen terkait kasus korupsi yang ada di Pertamina. Maka dari itu berikan suara-suara kamu, suara-suara untuk menanggapi kasus korupsi yang ada di Pertamina untuk mendukung Ahok yang sedang berjuang untuk menumpas semua koruptor-koruptor yang ada di Pertamina. Sekian dan terima kasih.